kami Provinsi DKI Jakarta melaksanakan apa yang sudah diputuskan, kebijakan yang telah digariskan. Tugas kami pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Satgas Pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah. Nah, ya, termasuk besok sholat Jumat, berarti ditiadakan sholat Jumat di masjid-masjid. Itu untuk zona merah aja atau gimana Pak? Ya, untuk zona merah. Kalau masih zona oranye berarti boleh ya Pak? Ya, diperbolehkan yang bukan zona merah. Tapi Jakarta ini udah hampir semuanya masuk zona merah. Ya, Maria dan juga pemirsa, meskipun memang sedih ya di saat umat harus berjamaah menunaikan ibadah sholat, khususnya hari ini Jumat, hari Jumat, tentu dengan kondisi yang sedang tidak menentu atau sedang mengganas ini, perlu juga kita mendengarkan petuah atau mungkin arahan dari ulama kita. Dan sudah bergabung bersama kita pagi ada Kiai Haji Marsudi Suhud selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, hari ini hari Jumat, imbauan dari Pemprov DKI Jakarta kita sudah dengar untuk tidak sholat berjamaah dulu di masjid. MUI sikapnya seperti apa? Jadi begini, bahwa menjadi umat Islam itu mestinya menghadapi apa saja problem-problem kehidupan itu lebih mudah, lebih ringan, dan lebih percaya diri. Kenapa? Karena dalam agama yang kita anut telah memberikan guidance, telah memberikan bimbingan-bimbingan, telah memberikan cara-cara untuk menghadapi apa saja termasuk pagebluk wabah COVID-19 ini. Yang perlu dipahami hari ini bahwa rumah sakit sudah penuh. Banyak orang yang tidak bisa terbawa di rumah sakit sekarang hari ini. Sementara tuntunan agama kita itu membimbing kita dan membuat guidance bahwa hifdzun nafsi a'zamu min maqasidis syariah, bahwa menjaga jiwa itu adalah tujuan syariah yang paling utama, yang paling penting. Coba bayangkan, kita nggak akan bisa ibadah lagi dengan baik kalau kita sakit, kita tidak bisa meneruskan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan kalau kita meninggal, kita tidak bisa melakukan karya besar untuk orang yang banyak kalau kita tidak sehat. Nah, itu artinya apa? Menjaga jiwa adalah yang paling pokok, paling utama. Ingat, baru ibadah-ibadah lainnya setelah menjaga jiwa. Nah, caranya gimana? Cara menjaga jiwa ini, itu juga mudah sekali, alhamdulillah, bahwa Rasulullah telah membuat guidance yang detail sekali, yang baik sekali. Misalnya, firro minal majdumi kama tafiru minal asad. Waspadalah, larilah terhadap wabah pagebluk. Kalau sekarang berarti COVID-19. Seperti Anda waspada dan lari terhadap singa. Singa kelihatannya kalem gitu, tiba-tiba bisa menerkam, memakan kita. Nah, ini berarti hukum ini disebut hukum tetap, hukum sabat dari ajaran agama. Yang hukum tetap dan hukum sabat yang tidak tambah dan kurang sudah dijelaskan oleh agama, kemudian disatukan, dibumikan, dilandingkan menjadi nizam, aturan-aturan. Itulah yang disebut al-jam'u bainas sabat wan nizam. Bagaimana menyatukan
memerge antara hukum Tuhan dengan aturan-aturan. Iya, Pak Kiai. Nah, aturan-aturan yang dibikin oleh Pemda, oleh pemerintah, pakai perpres, pakai peraturan menteri, pakai peraturan daerah, itu sesungguhnya untuk membumikan aturan agama. Maka ketika kita mengikuti aturan yang sudah ada dari pemerintah ini, itu sama nilainya kita mengikuti aturan ajaran agama. Ini penting di sini. Pak Kiai. Harus dipahami ini. Ya, Pak Kiai, kan kalau kita dengar, kita lihat di media sosial juga kemudian banyak juga narasi-narasi dari masyarakat yang begini, Pak Kiai. Sholat Jumat kok kemudian ditiadakan, sedangkan beberapa mal, restoran, tempat makan masih boleh berkumpul gitu. Nah ini kan kalau dari Pak Kiai langsung pendapatnya mungkin bisa didengar. Silakan Pak Kiai. Jadi begini, Pemda juga harus adil, pemerintah juga harus adil. Kalau memang masjidnya tidak boleh sama sekali kumpul, ya di sisi yang lainnya juga demikian. Maka kalau memang itu daerah hijau, ya hijau, ya boleh kumpul dengan prokes, protokol kesehatan. Yang penting kita ikutin protokol kesehatannya. Kalau daerah kuning, ya mengikuti protokol daerah kuning. Kalau daerahnya itu merah, ngikuti protokol daerah merah. Maka Rasulullah mengatakan begini, ini ajaran agamanya, yaitu hukum tetapnya yang kemudian dilendingkan, dibumikan menjadi hukum atau bisa perpres, bisa perda, bisa lainnya yang kita ikutin. Apa kata Rasulullah? Idza sami'tum bita'un, ketika Anda mendengarkan ada sebuah wabah di Ardin dalam satu area, maka fala tadkhuluha, Anda tidak boleh memasuki area itu. Baik. Kalau ternyata ada area zona merah, maka ajaran agamanya tidak boleh masukin ke situ. Tapi ketika Anda ternyata wa antum biha, kalau Anda di daerah itu, fala takhruju minha, jangan Anda keluar dari situ. Baik. Jadi kan aturan-aturan yang kemudian dibumikan melalui perda, melalui apa, maka ketika kita mengikuti aturan itu sesungguhnya sudah mengikuti aturan. Jadi sudah jelas ya, agama pun kemudian menyuruh kita untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya, wejangannya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.